Ya, selamat berjumpa kembali pada pertemuan ketiga di mata kuliah komputer dan masyarakat ya. Sebagaimana saya sampaikan di pertemuan pertama bahwa pada dasarnya penilaian untuk mata kuliah komputer dan masyarakat ini saya lakukan pada dasarnya dari nilai UTS dan UAS saja ya. Untuk kuis sendiri itu nilainya tidak dimasukkan ke dalam penilaian akhir ya, hanya saja UTS dan UAS nanti soalnya adalah dari kuis. Jadi tolong dipastikan kuisnya bisa mengerjakan dengan baik gitu ya. Itu kan bisa dicoba trial berulang-ulang gitu ya, sampai tahu mana jawaban yang benar gitu ya, sambil merefer juga ke buku pegangannya yang textbook yang sudah saya sediakan ya. Dan untuk kehadiran pun sebetulnya saya tidak terlalu concern. Tapi kalau Anda nggak hadir, kemudian Anda mengerjakan kuis, lama-lama numpuk, kemungkinan besar, walaupun soal ujian UTS maupun OAS dari kuis, tentunya Anda nanti akan kesulitan untuk menjawab dengan benar gitu ya. Jadi kerjakanlah kuis yang ada gitu ya, sedikit demi sedikit gitu ya, lama-lama menjadi bukit kan. Jadi kalau Anda dari sekarang menyicil, mengerjakan kuis, kemudian paham, tahu jawaban yang benarnya, maka di UTS pun ya insya Allah akan mudah gitu ya untuk mendapatkan nilai yang baik. Karena tetap saya komitmen nanti untuk soal UTS dan UAS adalah mostly ya kebanyakan dari kuis. Jadi kalau misalnya sekarang tidak dikerjakan, kemudian lama-lama menumpuk, pas menjelang UTS baru dibongkar kuis-kuisnya. Padahal mata kuliah bukan hanya ini, mata kuliah juga banyak yang lainnya. Akhirnya tidak cukup waktu untuk mempelajari kuis yang ada, mengerjakan UTS, padahal UTS yang soalnya sama dengan kuis gitu ya, mirip-mirip lah, atau mungkin selama ini saya sih biasanya ngambil di kuis tok gitu ya, nanti malah nggak bisa gitu ya, karena tidak ada waktu cukup ketika mepet-mepet menjelang ujian. Ya seperti itu. Jadi tolong untuk kuisnya ini dipastikan bisa mengerjakan seperti itu. Ya untuk hari ini seperti biasa ini Anda bisa membuka website ini ya di Blogspot ini. Kemudian ada ini komputer masyarakat. Ya, diklik saja. Kemudian ini masuk ke pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga kita buka dulu modulnya. Ya. Pertemuan ketiga ini kita bahas dari halaman 25 sampai 31 untuk di textbooknya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari sejarah tentang perkembangan komputer di pertemuan pertama ya. Kemudian juga kita mempelajari mengenai software ya, penunjang komputer. Dan pada pertemuan kali ini kita masuk ke halaman 25, yaitu kita membahas mengenai jaringan komputer. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita langsung aja ya. Ini sebetulnya dibaca sendiri pun bisa ya, daripada mendengarkan kuliah mungkin di sini suara saya membosankan, boleh baca sendiri, kemudian nanti kuisnya dikerjakan, bisa gitu ya. Mengerjakan kuis ya insya Allah nanti di UTS maupun UAS sih tidak masalah. Nah ini pengertian jaringan komputer ya, jaringan ya, namanya jaring ya, jaringan jala ya, kayak jala gitu ya. Jaringan, biasanya jaring orang menjaring untuk menjaring ikan, itu jaringan seperti itu kan. Jadi ada keterkaitan node ya, net lah kalau bahasanya, net, makanya disebut network gitu ya. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data ya. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software ya. Untuk membuat jaringan komputer, switch dan router menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhir yang diinginkan seperti itu. Nah, titik akhir yang disebut host ya dalam jaringan memiliki pengenal unik. Seringkali
itu berupa alamat Internet Protocol atau IP maupun alamat MAC address ya, Media Access Control, yang digunakan untuk menunjukkan sumber atau tujuan transmisi. Jadi pada dasarnya ketika kita mengakses website itu sebenarnya kita mengakses berdasarkan alamat IP ataupun MAC address ya. Kadang digunakan alamat IP, kadang digunakan MAC address. Tapi tentunya nanti bisa Anda pelajari juga bahwa IP itu kan kalau IP itu berupa angka, nanti akan kesulitan kita ya kalau harus menghafal angka. Makanya di situ nanti ada DNS ya, DNS, sehingga nanti diterjemahkanlah IP itu ke dalam bentuk domain name server ya, jadi ke dalam bentuk nama gitu ya, domain, misalnya yahoo.com, google.com, kan itu lebih mudah dihafal ya, ibik57.ac.id gitu ya. Seperti itu ya. Nah itu sebenarnya domain itu nanti akan menuju ke alamat IP tertentu ya ketika diakses, seperti itu. Demikian pula halnya ketika kita mensubmit data gitu ya. Kalau tadi kan kita ngambil data, kita mensubmit data pun itu tujuan kita mensubmit data itu ke hostnya itu biasanya berupa alamat IP atau MAC address gitu. Dan IP maupun MAC address ini adalah unik. Kenapa unik? Unik itu maksudnya tidak ada dua IP atau lebih yang sama gitu loh. Sedunia ya. Ini kita bicara yang IP global ya. Tidak ada dua IP yang sama gitu ya. Demikian juga MAC address, tidak ada MAC address yang sama untuk host yang berbeda gitu ya. Karena kalau kayak gitu kan ketika kita kalau ada katakanlah ada IP sama untuk host berbeda, otomatis akan bingung. Katakanlah kita mengirim surat gitu ya ke alamat, ternyata ada dua alamat sama persis gitu ya. Maka si tukang pos bingung dong, ini mau ke alamat ke yang mana nih gitu kan. Ini ada dua alamat yang sama persis gitu ya. Sama halnya seperti itu kalau ada dua IP sama persis di dua komputer gitu ya. Katakanlah server lah ya atau komputer ya. Ada di satunya di Indonesia, satunya di Amerika. IP-nya sama. Nah, orang ketika akses diarahkan ke IP tersebut, maka tentunya confused. Ini kita mau ke komputer yang ada di Indonesia atau server Indonesia atau ke server yang ada di Amerika seperti ya. Kemudian nah, yang jadi host itu bisa berupa server, komputer pribadi, telepon, atau juga CCTV ya. Bisa seperti itu ya. Kemudian jaringan komputer juga mungkin dibuat dengan menggunakan gabungan teknologi kabel dan wireless. Ya, sekarang emang musim wireless ya. Perangkat HP kita juga wireless gitu kan. Kemana-mana kita juga mencari jaringan WiFi gitu ya. Perangkat jaringan berkomunikasi melalui medium transmisi kabel atau wireless ya. Untuk jaringan yang menggunakan kabel, mungkin kita membutuhkan fiber optik ya, atau kabel serat optik, kemudian kabel koaksial atau kabel tembaga ya. Nah, kalau kabel tembaga sekarang hampir udah jarang dipakai ya, karena kelemahannya kabel tembaga ini rawan terkena petir juga ya. Kemudian juga data yang dibawa itu tidak sebanyak fiber optik ya. Bayangannya kalau kabel tembaga itu kabel yang zaman dulu ya, ketika awal telepon dipakai ya. Nah, itu juga awal-awal ada internet kan itu menggunakan jaringan telepon ya, yaitu kabel tembaga ini, kabel koaksial ya. Dimana dulu pakai ADSL mungkin ya, zaman-zaman saya dulu itu ya, awal ada internet. Dan sangat lambat ya dibanding sekarang. Dengan fiber optik ya, itu jauh lebih cepat fiber optik, dan dia lebih stabil, dan juga dia tidak rawan petir ya. Ini saya mengalami sendiri di rumah ya. Sebelumnya saya pakai kabel tembaga ya. Emang dulu kan belum ada fiber optik ya di daerah saya. Dan itu sering modem saya itu kena petir ya. Dan sering kita
komplain, kemudian pakai IndiHome ya, punyanya Telkom ya, ditukar sih. Hanya saja ya itu berulang-ulang deh terkena petir. Kemudian akhirnya emang dari Telkom sendiri ada pembaharuan jaringan di sini, diganti di daerah saya itu diganti dari tembaga menjadi fiber optik karena mereka juga mengejar layanan ya, karena otomatis dengan kecepatan yang lebih tinggi otomatis tagihan juga lebih besar, dan juga mereka juga banyak kompetitor ya yang menawarkan kayak My Republic, First Media itu kan, CBN gitu ya, itu kan pesaing-pesaing yang sudah jelas juga jaringannya untuk penyelenggaraan fiber optik. Nah, setelah menggunakan fiber optik, alhamdulillah tidak pernah lagi kena petir. Kenapa? Ya karena fiber optik itu pada dasarnya dia namanya juga fiber. Fiber itu kan ya plastik lah ya, serat gitu ya. Mobil juga banyak fibernya kan. Ya itu tidak mengalirkan listrik gitu ya. Sehingga kalau kena petir pun ya tidak mengalirkan listrik yang bisa menyebabkan rusaknya modem seperti itu. Nah, di sini juga disebut beberapa titik akhirnya itu adalah radio, kemudian radio seluler, microwave, maupun satelit seperti itu. Kemudian jaringan bisa menjadi private ataupun public ya. Jadi kalau private itu hanya di jaringan terbatas gitu ya, hanya bisa diakses di area jaringan itu sendiri gitu ya, tidak terlihat dari luar gitu ya. Tapi kalau public itu berarti alamat itu terlihat dari luar, jaringan itu adalah jaringan yang bisa dilihat dari luar gitu ya. Kalau jaringan private katanya biasanya memerlukan user atau memerlukan kredensial ya. Jadi ketika akses jaringan masuk ke jaringan private itu butuh biasanya username dan password seperti itu ya. Biasanya diberikan secara manual administrator jaringan atau langsung oleh pengguna melalui kata sandi atau dengan kredensial lainnya. Yaitu kan kalau kita bikin username maupun password kan bisa dari administratornya kita disettingkan, ataupun kita dengan skema lainnya bisa dibuat seperti itu ya. Jaringan publik sepertinya tidak membatasi akses ya. Ini bisa lihat ini contohnya internet ya. Jadi ini adalah jaringan di sisi LAN ya. Ini yang tertera di sini, angka-angka ini adalah IP address ya. Ini adalah IP private ya, IP private. Nah ini nanti terhubung ke modem dan kemudian ke internet ya. Jadi sebetulnya alamat IP private ini tidak terbaca di luar ya, seperti itu. Ini contoh saja. Nah di sini nanti ada alamat IP yang globalnya yang bisa terbaca dari luar, seperti itu. Nah ini ada masuk ke tujuan dan peran jaringan komputer. Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah agar pengelolaan data dan informasi perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Ya. Kemudian agar data yang kedua, informasi yang dibawa pengirim transmitter dapat sampai kepada penerima dengan tepat dan akurat. Ya karena emang dengan jaringan ini kan masing-masing juga ada alamatnya gitu kan. Di internal LAN ini kan IP address walaupun IP private gitu ya, di antara komputer-komputer yang ada di dalam jaringan ini nggak ada yang sama gitu kan, masing-masing ada serial number ya. Ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi ketika katakanlah data ini kita mengakses data yang ada di 4 ya, tentunya kita mapping ke 4, otomatis data yang 4 kita akses kan. Seperti itu. Kemudian untuk mempermudah pekerjaan ya, karena kan ini dengan jaringan ini kita bisa sharing informasi juga, sharing data gitu ya. Kemudian agar kelompok kerja dapat berkomunikasi dengan baik, ya kan mereka bisa berkomunikasi ya, sharing informasi gitu kan. Kemudian untuk mengintegrasi data antar komputer-komputer sehingga dapat diperoleh suatu data yang relevan. Jaringan komputer mungkin dapat melakukan komunikasi sama lain dengan mudah ya. Kemudian manfaat jaringan komputer ya.
Kalau tadi kita bicara tujuan ya, ini manfaatnya. Manfaatnya tentunya banyak sekali ya. Dan ya Anda sekalian, saya pun merasakan manfaat komputer gini gitu ya. Ada jaringan ini, ada internet. Sekarang kalau orang nggak ada internet, gimana rasanya gitu ya? Seolah-olah ya tiada kehidupan gitu ya. Nah, apa sih manfaat jaringan komputer ya? Pertama, resource sharing gitu ya, berbagi sumber daya gitu ya. Nah, dengan adanya jaringan komputer ini kita jadi bisa berbagi sumber daya. Ya, berbagi data, berbagi file. Ya, katakanlah kalau data contohnya misalnya orang berbagi film gitu ya. Data itu kan biasanya ada yang di-sharing di Google Drive, kemudian bisa diakses orang gitu ya. Ada juga yang peer to peer kayak microtorrent gitu ya, berbagi data seperti itu ya. Kemudian juga bisa juga berbagi perangkat keras komputer, misalnya printer ya. Printer juga dan scanner ya, ini bisa kita sharing gitu di jaringan gitu, sehingga misalnya komputer kita, printer itu nyambung ke komputer kita ya, kita sharing komputernya, otomatis orang lain pun bisa ngeprint lewat komputer kita di printer yang terhubung dengan komputer kita. Itu contoh manfaat jaringan dalam arti berbagi sumber daya. Jadi kalau nggak ada jaringan, otomatis satu komputer satu printer gitu ya, akan sangat mahal sekali gitu ya. Tapi dengan jaringan, satu printer bisa untuk banyak dipakai oleh lebih dari satu komputer seperti itu. Ini kan contohnya seorang karyawan di lantai 1 ingin melakukan print sebuah foto atau dokumen, namun dikarenakan printer di ruangannya rusak, ia akhirnya melakukan print foto atau dokumennya dengan menggunakan printer yang ada di lantai 2 yang telah di-sharing dari ruangannya lantai 1. Nah, begitu. Kemudian dengan adanya jaringan komputer akan membuat proses pengiriman data menjadi lebih cepat dan efisien. Ya, kita bisa pahami lah. Ya. Lebih cepat, efisien, betul. Kalau misalnya kita tadi di atas kan contohnya ada kantor, ruangannya ada ruangan 1, lantai 1 dan lantai 2. Ini kita mengirim data nih ke teman yang di lantai 1 gitu ya. Kalau nggak terhubung jaringan, otomatis kita pakai USB gitu ya, masukin ke USB dulu datanya, kemudian dibawa ke bawah gitu kan, nyuruh orang atau gimana, kan itu tidak efisien ya, dan tidak cepat juga ya. Tapi kalau dengan terhubung ke jaringan, otomatis kita bisa dikirim by email attachment maupun kita sharing di network folder seperti itu ya. Kemudian berikutnya jenis-jenis jaringan komputer. Nah, sebelum lebih jauh kita cari tahu, sebaiknya pahami dulu jenis jaringan komputer yang ada. Ada banyak jenis jaringan komputer ya di luar sana. Yang pertama LAN. Sering kalau kita bicara LAN, itu pakai LAN card. Oh, itu kabel LAN. Sering kita bicara seperti itu ya. Atau LAN itu apa sih? LAN itu local area network, atau jaringan lokal ya, jaringan wilayah lokal yang menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Sebuah gedung, kantor, sekolah, atau rumah, jaringan biasanya berisi satu LAN. Ya, meskipun kadang satu gedung akan berisi beberapa LAN kecil. Nah, ini sebenarnya kalau definisi besar kecil ya bisa kita kelompokkan bebas sebenarnya ya. Tapi yang jelas kalau satu LAN itu biasanya dia di dalam IP address-nya itu, private IP address, biasanya digit yang 192.168 192.168 0 misalnya 1 2, nah digit yang grup yang keempatnya, IPv4 itu versi 4-nya. Yang 4-nya itulah yang biasanya berupa serial sebetulnya. Itu biasanya kalau sama gitu ya, digit yang 12 digit yang depannya itu sama, itu biasanya itu masih dalam satu LAN gitu ya. Nah, selain beroperasi dalam waktu terbatas, LAN juga biasanya dikendalikan dan dikelola oleh satu orang atau organisasi. Ya, satu perusahaan dia satu LAN, iya, biasanya begitu ya. Nah, baru kalau keluar, maka itu dikenal dengan IP publiknya gitu ya. Biasanya perusahaan memiliki IP publik 1 atau 2 sih untuk server mereka ya. Ya, LAN memang bisa by cable, bisa juga dengan wireless ya, wireless local area network ya.
Kemudian ada lagi MAN, Metropolitan Area Network. Ya, ini jaringannya lebih besar ya dibanding LAN ya, karena dia dalam kota yang sama ya, metropolitan ya. Kemudian ada lagi WAN ya, Wide Area Network ya. Ini juga sama, kumpulan LAN yang tersebar secara geografis gitu ya. Jadi perbedaan dengan LAN itu di sini disebutkan ya. Jadi WAN itu, internet itu adalah WAN gitu ya. Biasanya kalau udah WAN, bicara WAN itu nggak dimiliki oleh satu lokasi tertentu ya. Jadi kan istilahnya kita punya LAN, kita connect ke internet. Yang lain pun ya connect ke jaringan internet itu sudah kayak ibarat kata kita punya rumah ya, kita punya akses ke jalan umum. Nah, jalan itu bukan punya kita ya, tapi punya bersama gitu. Kita mau tapi kalau dalam rumah kita sendiri itu punya kita semua gitu kan ya. Orang lain nggak bisa gitu. Tapi ketika udah ibaratnya rumah itu LAN ya, kemudian kalau kita akses jalan umum, kita mau ke Surabaya gitu ya, dari Jakarta. Nah itu kan jalan kita itu jalan umum gitu, itu jalan milik bersama gitu ya. Itu kita semua orang bisa menggunakan jalan itu ya, dan di situ bisa terjadi ya begal, ada kejahatan dan sebagainya di jalan itu bisa terjadi. Sama halnya juga dengan internet seperti itu kan, komputer jaringan tuh ya. Di LAN itu mungkin ya tidak ada kejahatan ya, antar saling kenal juga ya, sama kepentingannya juga satu perusahaan misalnya, di rumah kita sendiri misalnya kan. Tapi ketika dia udah keluar ke jaringan internet ya, itu bisa disadap, bisa dimanipulasi dan sebagainya. Makanya di situ perlu protect ya. Kalau kita jalan ke jalan umum gitu kan, untuk menghindari pemegalan sebagainya, misalnya kita pakai mobil yang anti peluru misalnya gitu ya. Nah kalau kita kirim data juga bagaimana datanya di encrypt misalnya ya, sehingga ketika disadap pun mereka lihat ya ini data apa gitu kan, karena nggak punya kode untuk mendekriptnya, menerjemahkannya, otomatis percuma ketika mereka sadap pun nggak bisa menerjemahkannya. Nah WAN ini adalah wide area network, jadi udah seperti halnya internet. Internet itu salah satu contoh WAN ya, internet itu salah satu contoh WAN yang nggak dimiliki oleh organisasi tertentu gitu ya. Jadi pengelolaannya kolektif ya. Kayak jalan umum kan tidak dimiliki oleh pribadi ya, tapi pengelolaannya kolektif yang ada koordinatornya pemerintah gitu ya, seperti itu. Kemudian kampus area network ya, kalau kampus ini ya sebenarnya ini lebih mirip ke ya, kalau dibilang LAN nggak mungkin hanya satu jaringan LAN kalau di kampus ya, mungkin di fakultas tertentu dia punya LAN sendiri dan sebagainya. Nah, itu digabung menjadi mirip, di sini sebutkan mirip MAN atau Metropolitan Area Network gitu ya. Nah internet itu adalah contoh dari WAN, Wide Area Network ya. Tapi ini adalah jaringan komputer WAN yang terbesar ya, yang pernah dibuat manusia. Dan ini menghubungkan jutaan perangkat komputasi termasuk PC, laptop, workstation, server, smartphone, tablet, TV, webcam, CCTV, dan masih banyak lagi. Ya kita sekarang di dunia IT ini kita menikmati internet ini. Siapa yang nggak kenal internet nanti mungkin bisa bicara di sini ya. Kenapa sih nggak kenal internet ya? Nah ini kan disebutkan di sini. Karena di sini internet terbuka untuk semua orang, siapa saja bisa terhubung ke internet, maka internet dianggap sebagai jaringan yang paling tidak aman. Tidak aman ya, tapi tidak aman tapi gratis gitu ya. Kalau Anda punya rumah yang lahannya luas gitu ya, kemudian Anda pelihara jalan itu, jalan ada yang kelola gitu kan, Anda sendiri yang kelola, kalau ada rusak ada yang perbaiki, jadi biaya mahal gitu kan. Tapi lebih aman tuh, nggak ada orang lain di situ gitu. Tapi kalau internet ya itu kayak jalan umum, dia kita gratis gitu kan, dikelola bersama, semua memeliharanya. Tapi ya keamanan, karena semua orang ke situ, mau orang jahat, orang niat baik, semua ada di situ, ya tidak lebih aman, tapi gratis gitu ya, dan lebih murah intinya. Kalau gratis lebih murah karena misalnya patungan semuanya seperti itu.
Kemudian ini ada VPN atau Virtual Private Network ya. Nah, kalau VPN ini sebetulnya adalah bagaimana kita, ini adalah jawaban dari yang nomor 5 tadi, di mana internet itu nggak aman gitu kan, dengan yang amannya. Supaya aman maka dibuatlah Virtual Private Network. Jadi dia itu koneksi ke internet tapi seolah dia terlihat private gitu, secara virtual. Contohnya ada kantor di Jakarta punya cabang di Surabaya. Nah, kalau di sini contohnya Jakarta Bandung ya. Nah, misalnya jaringan di Jakarta, jaringan di kantor di Jakarta dengan jaringan di kantor di Surabaya atau Bandung tadi itu dibuat seolah secara virtual dan private. Nah, itu ada teknologinya sendiri. Yang jelas komunikasi antara jaringan komputer yang di kantor Jakarta dengan jaringan komputer yang di cabang Bandung atau Surabaya itu terhubungnya lewat internet juga gitu. Hanya saja ketika jaringan data yang dikirim ke internet itu biasanya itu di encrypt ya. Itu saya sampaikan di awal ya, di encrypt. Jadi diterjemahkan ke kode-kode tertentu. Nah, nanti ketika diterima di sana di Surabaya atau di Bandung maupun sebaliknya gitu ya, itu bisa dibuka dengan di decrypt namanya, dengan kode yang tertentu tadi. Jadi antara Surabaya dan Bandung maupun Jakarta itu saling tahu untuk kode decryptnya. Katakanlah contohnya gini nih, kalau encrypt itu misalnya yang simpelnya nih ya, kita sama-sama tahu dengan teman kita yang di Bandung bahwa kalau kita bilang utara itu maksudnya selatan, dibalik-balik gitu ya. Ini yang simpel aja. Kalau kita bicara selatan itu maksudnya utara gitu kan. Kalau kita bicara timur itu maksudnya barat. Bicara barat maksudnya timur. Nah, ketika kita ngobrol dengan orang yang di Bandung misalnya, jadi kita nanti ketemu kalau dari katakanlah dari Sukabumi itu kita nanti berjalan berapa kilometer ke arah utara. Kata yang di Bandung, iya kamu nanti ke utara aja jalan 5 km, kita ketemu di sana. Padahal sama-sama tahu bahwa kalau utara itu maksudnya selatan gitu ya. Karena kita sama-sama tahu. Jadi kita mengencrypt pembicaraan kita. Orang disadap sama orang, wah. Oh, mereka mau ketemu di sana. Itu bawa duit tuh katanya. Orangnya mau ketemu, mau transaksi duit sebanyak 5 miliar gitu ya. Oh, tadi saya berharap bahwa mereka bicaranya mau ke utara 5 km dari titik katakanlah dari Ramayana Sukabumi itu yang di kota katanya 5 km ke arah utara. Ya, orang jahat tadi yang menyadap itu pada tanggal sekian jam sekian karena disebutin tadi mungkin ya. Kalau jamnya di encrypt juga udah rusak lagi ya. Kalau jamnya di encrypt juga lebih salah lagi gitu ya. Kalaupun tanggal jamnya nggak di encrypt dan mereka kirim tim misalnya kirim penjahat gitu ke 5 km dari Ramayana Sukabumi ke arah utara, padahal kita ke selatan gitu kan. Karena sama-sama tahu antara kita dan yang di Bandung teman kita bahwa itu kalau kita bicara utara berarti selatan. Otomatis kan datanya aman walaupun sudah disadap oleh orang jahat seperti itu. Itu contoh simple dari saya mengenai encrypt ya. Nah, ini ada topologi jaringan komputer ya. Topologi jaringan komputer itu ada beragam, misalnya ada tipe BIST, ada tipe ring ya atau cincin, ada juga tipe star bintang, tipe pohon, dan tipe mesh atau jala. Nah, ini untuk yang bagian ini, yang bagian jaringan ini contoh network ya. Kita masuk ke bagian yang saya sediakan di sini untuk topologi jaringan komputer ya. Jadi tadi di bagian ini ada topologi jaringan komputer. Nah, kita bisa lihat di sini ya tadi yang sebutkan jaringan tipe yang bus seperti ini ya, tipe topologi ring, sebagai cincin, tipe bintang, tipe jala, dan tipe pohon.
Kemudian topologi jaringan komputer adalah suatu cara atau konsep untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi satu jaringan yang saling terkoneksi. Tadi kan jaringan itu adalah minimal 2 komputer gitu kan ya. Kalau ada 4 komputer gimana sih cara koneksinya gitu kan? Cablingnya, wiringnya gitu kan ya. Nah itu bisa beragam gitu ya. Bisa berupa bus gitu ya. Ini ada jadi masing-masing nyambung ke satu bus gitu ya, ke satu wire ini. Bisa juga tipe ring seperti ini kan wiringnya beda-beda. Nah ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah di sini kita lihat di sini ada jaringan peer to peer juga ya. Peer to peer itu berarti antar komputer ke komputer lah kalau kasarnya. Ada jaringan linear, dan di sini ada topologi bus ya. Di sini kalau topologi bus kelebihannya apa katanya? Ini hampir sama dengan ring, yaitu kabel yang digunakan tidak banyak dan menghemat biaya pemasangan. Jadi kalau secara infrastrukturnya penggunaan kabelnya lebih hemat gitu ya. Sehingga kelebihannya adalah yaitu hemat ya biaya pemasangan. Kekurangannya adalah jika gangguan atau masalah pada satu komputer bisa mengganggu jaringan komputer lain. Dan untuk kalau begini sangat sulit mendeteksi gangguan. Sering terjadi antrian data dan jika jarak yang terlalu jauh harus menggunakan repeater. Ya. Repeater itu kayak ampli ya. Kalau di speaker itu amplifier ya. Tapi kalau ini repeater datanya diperkuat gitu ya. Topologi ring tadi sama mirip dengan bus ya. Kelebihannya kabelan yang sedikit ya sehingga hemat biaya. Tapi kekurangannya adalah jika salah satu komputer ataupun kabelnya masalah, maka pengiriman data akan terganggu bahkan error. Ya bisa dibayangkan di sini kalau misalnya di sini terputus saja gitu ya. Jadi akan terganggu, data yang di sini mengirim ke sini juga bisa ngelewati jauh ataupun bahkan error ya. Tergantung konsep dari sharingnya sih sebetulnya. Bisa jadi emang kalau terputus salah satu sama sekali mati jaringannya, atau bisa jadi malah lambat saja karena dia harus muter gitu ya. Kemudian ada teknologi start ya, bintang. Kalau star ini kelebihannya mudah mendeteksi jaringan mana yang mengalami gangguan ya. Kalau komputer ini gangguan, otomatis kedetekan. Ya, karena jaringannya kan ada kontrol di sini tengahnya ya. Kemudian kalau ada penambahan atau pengguna komputer itu tidak mengganggu yang lain gitu ya. Karena emang masing-masing gitu. Kekurangannya adalah perlu biaya pemasangan tinggi karena butuh banyak kabel serta switch atau hub. Ini ternyata switch atau hub ya. Dan kestabilan jaringan sangat bergantung pada si hub ini gitu ya. Kalau si hubnya error ya, nakal si hubnya nih error ya, ini ngaruh ke semua gitu karena semuanya mengandalkan si hub ini. Kayak di sini kayak regulatornya ya, pengaturnya. Kemudian topologi mesh atau jala. Ya, seperti ini bisa kelihatan ya. Jadi satu komputer tuh dia ada dedicated kabel gitu, dedicated wire ke komputer lainnya. Ini pasti mahal gitu ya. Kekurangannya terlebih jelas akan memakan biaya sangat mahal ya karena jumlah kabel yang sangat banyak ya. Dan juga port I/O-nya juga perlu banyak ya, port input outputnya. Instalasinya juga rumit gitu ya. Iyalah, ini kan satu komputer harus terhubung masing-masing dengan dedicated kabel ke komputer lain. Kelebihannya cepat gitu ya. Karena data interaksi antara komputer ini tidak melalui komputer yang lain gitu ya. Kalau salah satu komputer rusak juga nggak ganggu gitu ya. Cuman ya komunikasi dengan komputer tersebut saja yang terganggu, tapi dengan komputer yang lain ya karena masing-masing dedicated connection ya. Kemudian topologi pohon. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau pohon kan bercabang. Pohon bercabang lagi gitu ya. Ini topologi ini kelebihannya mudah menemukan suatu kesalahan. Kalau ada error misalnya di sini kita bisa detect. Misalnya dari sini akses ke komputer ini. Kok nggak bisa sih? Ini oke kok, ini oke kok, oh ini gitu ya. Dan ini juga mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Penambahan komputer, pengurangan komputer mudah. Kekurangannya ya banyak kabel yang dipakai.
sering tabrakan dalam lambat. Jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu pula. Kan dia pohon ya. Kalau pohon itu kalau batang utamanya ditebang ya semuanya roboh gitu ya. Ini batang utamanya di sini kan ya. Ini kalau terganggu si core layer ini terganggu, otomatis ya semua jaringan ini terganggu, mati lah gitu ya, bisa dikatakan. Ya kalau yang cabang ini terganggu ya cabang ini aja yang harus jaringan yang terganggu gitu ya. Tapi kelemahannya itu. Jadi kalau jaringan tingkat tinggi, kalau pohon itu ibarat pohon batang utamanya terganggu, ditebang aja udah semuanya roboh kan ya. Kalau dahan-dahannya sih ya efeknya tidak semasif ketika yang utamanya terganggu itu. Ada topologi hibrid ya ini. Nah, kesimpulannya di sini dalam kesimpulan aja. Topologi merupakan bagian penting dari teori desain jaringan. Anda mungkin dapat membangun jaringan komputer skala kecil seperti jaringan untuk rumah atau usaha kecil tanpa memahami perbedaan antara desain topologi bus dan topologi star. Akan tetapi, memahami topologi jaringan akan memberi Anda pemahaman yang lebih baik tentang konsep jaringan yang penting, seperti cara mengimplementasikan hub, broadcast, dan router yang benar dan efisien pada jaringan. Benar dan efisien ya. Nah, efisien kan itu berarti cost ya. Cost dan juga ya kecepatan transmisi data. Ya, sampai di sini untuk kuliah ketiga kali ini. Nah, ini ada kuis di sini ya, kuis ketiga. Ini tolong dikerjakan ya, difahami. Silahkan Anda coba berulang-ulang sampai menemukan jawaban yang benar. Kalau tidak salah, ini nanti berapa jawaban yang benarnya berapa gitu ya, terkirim otomatis. Kalau nggak terkirim, nilainya bisa info ke saya di sini, bisa info ke saya di WA saja, WA ke nomor HP saya di sebentar 0896 3811 7839 ya, atau bisa juga ke email ini. Oke. Ya, ini kuis ini bisa dikerjakan, tapi tentunya baca dulu materinya ya, atau lihat video tadi kemudian baru dikerjakan supaya tahu gitu ya jawaban yang benar. Nanti ketika ada yang ragu kan bisa dicoba dulu, ketika nilainya ternyata nggak sesuai dengan yang diharapkan gitu ya, bisa coba lagi. Kalau misalnya ternyata nilainya udah benar semua, berarti itulah jawaban yang benar seperti itu ya. Terima kasih, sampai di sini pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.